Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kelima mata kuliah Matematika Dasar bersama saya Fitria Zana Kumala. Di pertemuan kelima ini kita masih mempelajari tentang logika matematika, di mana sub pokok bahasan yang akan kita pelajari adalah argumen, aksioma, teorema, lema, dan corollary. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu tentang argumen. Argumen adalah suatu deret proposisi yang dituliskan sebagai P1, P2, dan seterusnya sampai Pn dengan kesimpulan yaitu Q. P1, P2, dan seterusnya sampai Pn disebut sebagai hipotesis atau premis, dan Q disebut sebagai konklusi. Argumen ada yang sahih atau valid dan ada juga yang palsu atau invalid. Sahih atau valid tidak sama maknanya dengan benar atau true. Kita lihat definisinya. Sebuah argumen dikatakan sahih atau valid jika konklusi benar bila mana semua hipotesisnya benar. Sebaliknya, argumen dikatakan palsu atau falsi atau invalid. Jika argumen sahih atau valid, maka kadang-kadang kita mengatakan bahwa secara logika, konklusi mengikuti hipotesis atau sama dengan memperlihatkan bahwa implikasi P1 dan P2 dan seterusnya sampai Pn, maka Q adalah benar. Atau dengan kata lain, kita perlihatkan bahwa implikasi P1 dan P2 dan seterusnya sampai Pn, maka Q adalah sebuah tautologi. Argumen yang palsu menunjukkan sebuah proses penalaran yang tidak benar. Kita lihat contohnya, perlihatkan bahwa argumen berikut, jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Air laut surut setelah gempa di laut, karena itu tsunami datang, adalah sahih. Kita lihat penyelesaiannya. Kita misalkan dulu bahwa P adalah proposisi yang berbunyi air laut surut setelah gempa di laut. Dan proposisi Q menyatakan bahwa tsunami datang. Sehingga argumen pada soal tadi kita rubah ke dalam bentuk notasi. Yang pertama, jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Di sini ada kata jika dan maka jelas ini adalah sebuah implikasi. Setelah kata jika, yaitu air laut surut setelah gempa di laut adalah proposisi P. Sehingga di sini kita tulis P. Lalu dilanjutkan dengan tanda panah ke kanan di belakang kata maka, yaitu tsunami datang. Kita tulis di sebelah kanan tanda panah. Sehingga di sini dalam bentuk notasi kita tuliskan P maka Q. Untuk proposisi yang kedua, yaitu air laut surut setelah gempa di laut, merupakan proposisi P. Sehingga kita tulis di bawahnya di sini P. Karena itu tsunami datang. Inilah kesimpulannya, yaitu di sini kesimpulannya adalah Q. Kita akan buktikan bahwa argumen P maka Q dan P yang mempunyai kesimpulan Q itu adalah sahih. Kita lihat, inilah argumen di dalam soal yang akan kita buktikan kevalidannya. Di sini ada dua cara untuk membuktikan bahwa argumen tersebut valid. Inilah cara yang pertama. Kita akan bentuk tabel kebenaran untuk P, Q, dan P maka Q. Karena di sini argumen dalam soal adalah P, Q, dan P maka Q. Seperti biasa, di sini karena ada dua buah proposisi atomik, maka ada dua pangkat dua, yaitu 4 buah kemungkinan, yaitu benar-benar, benar-salah, salah-benar, dan salah-salah. Kemudian di kolom yang ketiga di sini kita cari nilai kebenaran untuk implikasi. Benar-benar, maka di sini benar. Benar-salah, maka salah. Salah-benar, maka benar. Dan salah-salah, maka benar. Kita perhatikan di sini bahwa kemungkinan yang pertama di sini
adalah baris pertama. Kemungkinan yang kedua di sini baris kedua. Ini adalah baris ketiga dan terakhir ini adalah baris keempat. Kita lihat, argumen dikatakan sahih apabila hipotesisnya benar, maka konklusinya juga benar. Dalam soal ini kita tahu bahwa hipotesisnya adalah P maka Q dan P. Di sini yang berada di atas garis ya, yaitu P maka Q. Ini hipotesis yang pertama dan P. Ini hipotesis yang kedua. Jika hipotesisnya benar, maka di sini seharusnya konklusi juga benar. Kita perhatikan pada baris keberapakah hipotesisnya benar. P maka Q bernilai benar pada baris pertama, ketiga, dan keempat. P benar berada pada baris ke-1 dan kedua. Sehingga di sini kita pilih pada baris keberapakah hipotesis P maka Q dan P sama-sama bernilai benar, yaitu di sini pada baris pertama. Mengapa bukan pada baris kedua? Ya karena di sini yang bernilai benar hanya P-nya saja, sedangkan P maka Q-nya di sini bernilai salah. Kita lihat, untuk hipotesis P maka Q dan P yang sama-sama bernilai benar, konklusinya yaitu Q juga bernilai benar. Sehingga di sini dapat dibuktikan bahwa argumen tersebut adalah sahih karena P maka Q dan P benar secara bersama-sama pada baris pertama, dan di sini kesimpulannya yaitu Q bernilai benar. Jadi terbukti bahwa argumen tersebut adalah sahih. Untuk cara yang kedua, kita lihat, kita akan buktikan dengan menggunakan tautologi. Kita akan membuat tabel kebenaran untuk membuktikan apakah P dan P maka Q adalah sebuah tautologi. Kita lihat tabel kebenarannya, di sini P, Q, P maka Q, P dan P maka Q, dan P dan P maka Q. Sehingga di sini untuk implikasinya adalah benar, salah, benar, benar. Silakan diperhatikan untuk kolom keempat, di sini P dan P maka Q, benar, benar, maka di sini konjungsinya adalah benar. Benar, salah, maka konjungsinya adalah salah. Salah, benar, maka di sini salah. Dan terakhir salah, benar, maka di sini salah. Ingat bahwa konjungsi akan bernilai benar jika keduanya bernilai benar. Selain itu, nilainya adalah salah. Yang terakhir, P dan P maka Q ini kita implikasikan dengan Q. Di sini benar, benar, hasilnya adalah benar. Salah, salah, hasilnya adalah benar. Salah, benar, nilainya adalah benar. Dan terakhir, salah, salah, maka nilainya adalah benar. Sehingga di sini dapat terlihat bahwa P dan P maka Q adalah sebuah tautologi, sehingga argumen tersebut terbukti sahih. Kita lihat contoh yang kedua. Perlihatkan bahwa argumen berikut. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Tsunami datang, jadi air laut surut setelah gempa di laut. Ini adalah invalid. Sama seperti tadi, kita misalkan terlebih dahulu, proposisi P adalah berbunyi air laut surut setelah gempa di laut. Untuk proposisi Q, tsunami datang, dan di sini argumen tersebut dapat kita tuliskan sebagai P maka Q. Jadi di sini air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Kita notasikan sebagai P maka Q. Tsunami datang, maka di sini Q. Jadi air laut surut setelah gempa di laut, maka di sini kesimpulannya adalah P. Kita buktikan bahwa argumen ini adalah argumen yang invalid. Kita lihat penyelesaiannya, masih sama seperti tadi, ada dua cara. Cara yang pertama kita bentuk dulu tabel kebenaran, yaitu di sini kolom pertama adalah P, kolom kedua Q, dan kolom ketiga adalah P maka Q. Kita lihat argumen akan sahih jika semua hipotesisnya benar, maka konklusinya benar. Kita periksa apabila hipotesis P maka Q dan Q benar, maka konklusinya yaitu P
juga harus benar untuk membuktikan bahwa argumen tersebut sahih atau valid. Kita lihat hipotesisnya yaitu P maka Q dan Q yang bernilai benar adalah pada baris pertama dan pada baris ketiga. Pada baris pertama, kita lihat bahwa konklusinya yaitu P bernilai benar. Sedangkan pada baris ketiga, di sini konklusinya P ini bernilai salah. Dapat terlihat bahwa pada baris ketiga, ketika hipotesisnya yaitu P maka Q dan Q itu bernilai benar, tapi di sini konklusinya bernilai salah. Sehingga terbukti bahwa argumen tersebut tidak valid. Sehingga penalaran menjadi tidak benar. Untuk cara yang kedua, kita akan perlihatkan bahwa dengan menggunakan tabel kebenaran, Q dan P maka Q, maka P adalah sebuah tautologi. Di sini kita lihat bahwa kolom pertama yaitu P, kolom kedua yaitu Q, kolom ketiga yaitu P maka Q, kolom keempat adalah Q dan P maka Q, dan kolom terakhir adalah Q dan P maka Q maka P. Di sini Q dan P maka Q maka P ini berasal dari yang di sebelah kiri tanda panah ini adalah hipotesisnya yaitu Q dan P maka Q. Sedangkan yang di sebelah kanan tanda panah adalah P yaitu konklusinya. Caranya sama seperti tadi, kita cari dulu nilai kebenaran pada masing-masing baris. Sehingga di sini pada kolom yang terakhir, Q dan P maka Q maka P itu bukan merupakan suatu tautologi. Mengapa? Karena di sini nilai kebenarannya tidak bernilai benar semua, tapi di sini baris ketiga ada yang bernilai salah. Sehingga jelas bahwa argumen tersebut bukan merupakan argumen yang valid. Dengan kata lain, di sini argumen tersebut adalah argumen yang invalid. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang aksioma. Aksioma adalah proposisi yang diasumsikan benar, jadi aksioma tidak memerlukan pembuktian kebenaran lagi. Kita lihat contohnya di sini. Contoh yang pertama adalah untuk semua bilangan real X dan Y berlaku X plus Y sama dengan Y plus X. Ini adalah hukum komutatif penjumlahan pada himpunan bilangan real. Yang kedua, jika diberikan dua buah titik yang berbeda, maka hanya ada satu garis lurus yang melalui dua buah titik tersebut. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang teorema. Teorema adalah proposisi yang sudah terbukti benar. Bentuk khusus dari teorema adalah lemma dan corollary yang akan kita bahas setelah ini. Kita lihat contoh dari teorema. Contoh yang pertama, jika dua sisi dari sebuah segitiga sama panjang, maka sudut yang berlawanan dengan sisi tersebut sama besar. Dan contoh yang kedua, untuk semua bilangan real X, Y, dan Z, jika X kurang dari sama dengan Y dan Y kurang dari sama dengan Z, maka X kurang dari sama dengan Z. Ini adalah hukum transitif. Kita bahas selanjutnya tentang lemma. Lemma adalah teorema sederhana yang digunakan dalam pembuktian teorema lain. Lemma biasanya tidak menarik, namun berguna pada pembuktian proposisi yang lebih kompleks. Yang dalam hal ini, pembuktian tersebut dapat lebih mudah dimengerti bila menggunakan sederetan lemma. Kita lihat contoh lemma. Jika N adalah bilangan bulat positif, maka N dikurangi 1 adalah bilangan positif atau N dikurangi 1 sama dengan 0. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang corollary. Corollary adalah teorema yang dapat dibentuk langsung dari teorema yang telah dibuktikan. Corollary adalah teorema yang mengikuti dari teorema lain. Kita lihat contohnya. Jika sebuah segitiga adalah sama sisi, maka segitiga tersebut sama sudut. Inilah akhir dari perkuliahan. Ada tugas yang harus kalian selesaikan, yaitu kalian harus memeriksa kesahihan dari argumen-argumen berikut. Di sini ada 3 buah argumen yang harus kalian buktikan kesahihannya atau kevalidannya.
Silakan dikerjakan dan dikumpulkan dalam Google Classroom. Sekian pertemuan kelima mata kuliah matematika dasar ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.